Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Iputu Paramananda dengan NIM 19180111017 dari kelas A, kelompok A2. Di sini saya akan menampilkan Clinical Skills Labs, yaitu Advanced Cardiorespiratory. Baik, untuk langkah yang pertama adalah melakukan anamnesis. Baik, selamat malam Bapak. Perkenalkan nama saya Dr. Nanda, dokter yang sedang berjaga di rumah sakit hari ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa? Madi. Baik, Bapak Madi. Bapak Madi usianya berapa Bapak? 30 tahun. 30 tahun. Baik Bapak, di sini untuk pekerjaan sehari-harinya kalau boleh saya tahu sebagai apa? Pedagang. Sebagai pedagang. Di sini untuk alamat tinggalnya di mana Bapak? Di Canggu. Di Canggu. Baik, Bapak di sini datang ke sini ada yang bisa saya bantu? Mau check up. Melakukan check up. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan beberapa pemeriksaan terkait dengan check up-nya Niki, di mana pemeriksaan terdiri dari pemeriksaan inspeksi atau dengan cara melihat pada daerah wajah dan juga sekitar leher terlebih dahulu, lalu pemeriksaan tekanan vena jugularis, lalu pemeriksaan inspeksi pada daerah toraks, lalu ada pemeriksaan palpasi, perkusi, dan juga auskultasi pada daerah katup-katup jantung Bapak, lalu juga terdapat auskultasi paru, dan juga di sini terdapat pemeriksaan tes Trendelenburg dan juga pemeriksaan deteksi Bruit. Sebelumnya di sini saat pemeriksaan nanti Bapak dipersilakan untuk melepaskan pakaian atasnya. Sebelumnya di sini apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, kalau Bapak bersedia, Bapak dipersilakan untuk melepaskan pakaian atasnya. Saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Baik, di sini sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita harus melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Baik, untuk pemeriksaan yang pertama, yaitu adalah pemeriksaan inspeksi atau dengan cara melihat ke daerah kepala dan juga wajah pasien. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan yang pertama, yaitu adalah pemeriksaan inspeksi atau dengan cara melihat ke daerah wajah Bapak, di mana bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat keabnormalan atau tidak. Pemeriksaan inspeksi pada daerah kepala meliputi beberapa tahap dimulai dari raut muka, mata, hingga bibir atau kulit. Pada bagian mata, apabila konjungtiva berwarna pucat diindikasikan sebagai adanya anemia, lalu apabila sklera terdapat iterik mengindikasikan adanya gagal jantung kanan, dan juga pada bagian bibir atau kulit, apabila terdapat cyanosis maka diindikasikan sebagai penyakit jantung bawaan atau curah jantung rendah. Baik Bapak, di sini saya sudah selesai melakukan pemeriksaan inspeksi atau dengan cara melihat, di mana di sini yang pertama yaitu pada daerah raut muka, di mana di sini tidak ada ditemukannya ekspresi yang menunjukkan rasa sesak, lalu tidak ada temukannya gelisah dan juga tidak ada temukannya rasa sakit. Lalu di sini pada daerah mata, tidak pada daerah kornea, lalu pada daerah konjungtiva dan juga pada daerah sklera, di mana di sini tidak ada ditemukannya perubahan warna ataupun keabnormalan lainnya. Selanjutnya, pada daerah bibir dan juga kulit di sini tidak ada ditemukan adanya cyanosis. Baik, di sini saya sudah selesai melakukan pemeriksaan inspeksi. Selanjutnya adalah pemeriksaan tekanan vena jugularis. Bapak dipersilakan untuk melepaskan pakaian atasnya. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan tekanan vena jugularis. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu adalah pemeriksaan tekanan vena jugularis, di mana pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat keabnormalan ataupun peningkatan dari tekanan vena jugularis Bapak. Di sini dalam pemeriksaan nanti saya akan menggunakan dua mistar ataupun penggaris, di mana yang akan saya letakkan secara vertikal dan juga secara horizontal.
Baik Bapak, di sini Bapak sudah berbaring. Lalu di sini karena tidak ditemukannya titik kolaps, maka pemeriksaan berarti akan menggunakan bantal. Baik Bapak, saya bantu nggih. Baik Bapak, di sini pemeriksaan akan dilakukan menggunakan bantal. Di sini saya sudah memposisikan kepala Bapak, yaitu membentuk sudut kurang lebih 30 derajat. Lalu Bapak dipersilahkan untuk rilekskan tenang ya Bapak. Bapak dipersilahkan untuk meluruskan lehernya Bapak. Baik, Bapak dipersilahkan untuk menoleh ke arah kiri Bapak. Saya bantu. Baik, di sini saya akan melakukan perabaan pada daerah yaitu di bawah angulus mandibularis, lebih tepatnya pada bagian vena jugularis Bapak untuk menentukan titik kolaps. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan perabaan untuk menentukan undulasi dari vena jugularis, di mana saya akan membendung dari vena jugularis Bapak, lalu saya akan melakukan pengurutan ke arah bawah, membendungnya lalu melepasnya dan melihat undulasi dari vena jugularis. Baik Bapak, akan saya mulai. Baik Bapak, di sini sudah terlihat undulasi dari vena jugularis. Selanjutnya di sini saya akan menentukan titik dari angulus ternalis. Baik, di sini sudah. Lalu saya akan melakukan proyeksi menggunakan mistar. Baik, saya akan melakukan proyeksi ke arah manubrium sterni. Lalu mistar yang kedua akan saya letakkan pada tepat di angulus ternalis atau angulus Ludovici. Baik Bapak, sudah. Di sini saya sudah selesai melakukan pengukuran, di mana di sini ditemukan bahwa tinggi dari undulasi vena jugularis Bapak itu menunjukkan 2 cm. Lalu tinggi dari di sini atrium dextra atau atrium kanan yaitu setinggi 5 cm. Apabila dijumlah total tingginya yaitu 2 cm ditambah dengan 5 cm itu menunjukkan total 7 cm, yang berarti tinggi dari vena jugularis Bapak yaitu adalah 7 cm, yang artinya adalah normal, di mana apabila tekanan vena jugularis tersebut itu melebihi 8 cm berarti mengindikasikan terdapat adanya gagal jantung kanan. Baik Bapak, di sini saya sudah selesai melakukan pemeriksaan vena jugularis. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan pada regiotoraks, di mana diawali dengan pemeriksaan inspeksi. Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu adalah pemeriksaan pada daerah toraks atau rongga dada Bapak. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan yang pertama, yaitu adalah pemeriksaan inspeksi atau dengan cara melihat di area dada Bapak. Di sini pemeriksaan akan saya lakukan baik dari sisi kanan maupun dari arah kaki. Baik Bapak, di sini saya sudah selesai melakukan pemeriksaan inspeksi atau dengan cara melihat, di mana dari hasil pemeriksaan yaitu di sini temukan bahwa rongga dada Bapak menunjukkan simetris antara kanan dan kiri. Lalu di sini tidak ada ditemukan adanya deformitas, lesi ataupun massa. Lalu juga pada frekuensi irama dan juga kedalaman serta usaha untuk bernafas Bapak itu normal. Lalu di sini saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi yaitu pada daerah ictus ataupun apex. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan inspeksi pada daerah apex ataupun ictus cordis, di mana di sini tidak ada ditemukan adanya pulsasi. Baik Bapak, di sini
tidak ditemukannya pulsasi menunjukkan bahwa itu normal. Baik, selanjutnya setelah melakukan inspeksi adalah pemeriksaan dengan perabaan atau palpasi. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu adalah pemeriksaan palpasi ataupun perabaan, di mana bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pulsasi yang bersifat abnormal pada daerah iktus kodis Bapak. Baik Bapak, saya mulai. Di sini saya akan melakukan perabaan menggunakan ujung-ujung jari saya di daerah linea midclavicularis sinistra atau kiri. Saya mulai. Baik, lalu saya akan menggunakan satu ujung jari yang teraba. Baik, di sini sudah teraba. Baik, di sini dari hasil pemeriksaan palpasi ataupun perabaan pada daerah iktus kodis Bapak itu teraba yaitu pada daerah interkostal 5 di linea midclavicularis sinistra atau kiri, di mana teraba dengan amplitudo yang lembut namun cepat, dan juga di sini dengan luasan yaitu hanya satu interkostal yang berarti menunjukkan normal. Baik, setelah melakukan palpasi, selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan perkusi untuk menentukan batas jantung. Baik Bapak, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan perkusi atau pengetukan pada daerah rongga toraks Bapak, di mana bertujuan untuk mengetahui batas jantung Bapak, baik batas jantung kanan maupun kiri. Di sini yang pertama saya akan menentukan batas jantung kanan terlebih dahulu. Baik, yang pertama di sini saya akan melakukan pengetukan untuk menentukan batas jantung dan juga hepar. Baik Bapak, sudah. Lalu saya akan menempelkan dua jari saya, lalu akan melakukan perkusi di atasnya, lalu akan memperkusi dari arah lateral ke medial. Baik Bapak, sudah. Lalu saya akan memperkusi dari arah atas. Baik, sudah. Baik, lalu saya akan memperkusi untuk menentukan batas jantung kiri. Saya akan memperkusinya dari interkostal 5 di linea midclavicularis kiri atau sinistra. Lalu saya akan memperkusi di interkostal 4, lalu ke arah medial sejauh 1 cm. Lalu interkostal 3 ke arah medial 2 cm dari linea midclavicularis. Baik, lalu saya akan menentukan batas jantung atas. Saya akan memperkusi dari fossa supraclavicular. Baik Bapak, sudah. Baik Bapak, di sini saya sudah selesai melakukan perkusi, di mana untuk batas jantung kanan bawah Bapak yaitu pada interkostal 3 dan juga interkostal 4 di linea parasternalis dekstra ataupun kanan. Lalu untuk batas jantung atasnya yaitu pada interkostal 2 di linea parasternalis dekstra ataupun kanan. Lalu untuk batas jantung kiri bawah yaitu di interkostal 5 di linea midclavicularis sinistra atau kiri. Lalu pada interkostal 4 yaitu 1 cm ke arah medial dari linea midclavicularis sinistra atau kiri. Lalu pada interkostal 3 atau sela iga ketiga yaitu 2 cm ke arah medial dari linea midclavicularis sinistra atau kiri. Lalu untuk batas jantung kiri atas Bapak yaitu menunjukkan
di interkosta 2 di linea parasternalis kiri atau sinistra. Baik, setelah menentukan batas jantung, maka pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan auskultasi untuk mendengarkan bunyi-bunyi yang dikeluarkan dari katup jantung. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu adalah pemeriksaan auskultasi atau mendengarkan bunyi jantung menggunakan stetoskop. Lalu di sini pemeriksaan ini bertujuan untuk mendengarkan apakah terdapat suara-suara yang abnormal dari katup jantung Bapak. Baik Bapak, di sini pemeriksaan akan dilakukan secara Bapak berbaring dan juga Bapak dipersilakan untuk rileks dan juga tenang ya Bapak. Lalu di sini pemeriksaan pada kondisi tertentu dapat dilakukan yaitu pada posisi lateral dekubitus ataupun dalam posisi duduk. Baik di sini posisi Bapak sudah membentuk sudut 30 derajat dan Bapak juga sudah berbaring. Bapak diperintahkan untuk bernafas dengan biasa nih Bapak. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan stetoskop. Baik, di sini untuk pemeriksaan yang pertama yaitu saya akan mendengarkan bunyi jantung yaitu dari katup mitral ataupun bikuspid yang akan saya letakkan di linea mid clavicularis sinistra atau kiri. Baik, selanjutnya saya akan mendengarkan bunyi jantung dari katup pulmonal yaitu di interkosta 2 di linea parasternalis kiri. Baik, lalu di sini saya akan mendengarkan bunyi jantung selanjutnya yaitu dari katup aorta di linea di interkosta 2 di linea sternalis dekstra atau kanan. Baik, selanjutnya saya akan mendengarkan bunyi jantung yaitu dari katup trikuspid yang terletak di antara interkosta 4 dan 3 atau di manubrium sterni di linea sternalis kiri atau sinistra. Baik Bapak, di sini saya mendengarkan yaitu irama dan juga frekuensinya, lalu saya menilai kenormalan dari bunyi jantung Bapak yaitu ada bunyi jantung 1 dan 2, lalu menilai intensitasnya dan juga menilai suara-suara tambahan ataupun apakah terdapat suara pecah atau tidak. Baik Bapak, di sini saya sudah selesai melakukan pemeriksaan auskultasi di mana di sini terdengar yaitu irama jantung Bapak menunjukkan normal, lalu frekuensi jantung Bapak menunjukkan normal, tidak ada brakikardi ataupun takikardi, lalu untuk bunyi jantungnya yaitu normal, hanya terdengar bunyi jantung 1 dan juga bunyi jantung 2 dengan intensitas yang kuat, lalu tidak terdapat suara-suara tambahan ataupun suara pecah. Baik, selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan auskultasi pada daerah paru atau untuk mendengarkan suara nafas. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan selanjutnya yaitu adalah pemeriksaan auskultasi paru atau mendengarkan suara nafas, di mana di sini pemeriksaan ada 2 tahap yaitu pemeriksaan pada bagian anterior atau depan dan juga pemeriksaan pada bagian belakang atau posterior. Nah, di sini saya akan kembali menggunakan stetoskop. Baik Bapak, di sini Bapak nanti dipersilakan untuk rileks dan juga bernafas dengan dalam. Pemeriksaan lebih tepatnya di sini akan menggunakan diafragma stetoskop yang akan saya letakkan di beberapa area lapang paru Bapak secara simetris dan juga berurutan. Di sini juga saya akan mendengar minimal suara 1 siklus inspirasi dan juga ekspirasi di 1 titik auskultasi. Bapak, saya mulai.
Baik Bapak, saya akan melakukan auskultasi pada bagian anterior atau depan terlebih dahulu. Tarik nafas, hembuskan. 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 Baik Bapak, di sini saya sudah selesai melakukan pemeriksaan yang anterior. Lalu Bapak dipersilakan untuk duduk Bapak, menghadapkan sisi sebelah sana. Sebelah sana Bapak. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan pada daerah posterior. Baik, saya akan kembali menggunakan stetoskop. Memulai. Tegak yang tegak Bapak. Baik Bapak, tarik nafas. Hembuskan. 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 Baik Bapak, disilakan untuk berbaring kembali. Baik Bapak, di sini saya sudah selesai melakukan pemeriksaan auskultasi, di mana dari hasil pemeriksaan terdengar suara mayoritas, yaitu vesikuler, dengan intensitas yang lembut dengan durasi inspirasi lebih lama daripada ekspirasi. Lalu di sini juga terdengar suara bronkofesikuler, yaitu di daerah interskapula dan juga di daerah interkostal 2 ataupun 3, di mana dengan intensitas yang sedang dan juga durasi inspirasi sama dengan ekspirasi. Lalu di sini juga terdengar suara bronkial, yaitu pada daerah manubrium sterni dengan intensitas yang kuat, di mana durasi ekspirasi lebih lama daripada inspirasi. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya adalah tes Trendelenburg. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu adalah pemeriksaan tes Trendelenburg, di mana di sini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat kelainan ataupun keabnormalan pada pengisian baik vena profunda maupun superficial pada kaki Bapak. Baik, di sini pemeriksaan akan menggunakan alat bantu yaitu berupa tourniquet. Baik Bapak, di sini nantinya Bapak dipersilakan untuk menekuk kaki kanannya. Lalu saya akan sedikit melakukan pengurutan agar darah yang pada kaki dialirkan ke jantung. Baik Bapak, saya mulai. Di sini Bapak dipersilakan untuk berbaring dengan rileks ini Bapak. Lalu Bapak dipersilakan untuk menekukkan kakinya di pinggul. Baik, lalu di sini di mana naik di atas tingkat jantung. Lalu saya sedikit melakukan pengurutan. Baik, sudah. Bapak agak dilenangkan. Lalu saya akan memasang alat tourniquet. Baik Bapak, dipersilakan untuk berdiri. Pemasangan tourniquet di sekitar paha atas pasien untuk menekan vena superficial tetapi tidak terlalu ketat agar tidak menyumbat vena profunda. Baik Bapak, saya akan melakukan penilaian selama 20 detik
Baik Bapak, di sini sudah menunjukkan 20 detik, lalu saya akan melepaskan tourniquet. Lalu saya akan menilai pengisian kembali selama 15 detik. Baik Bapak, di sini saya sudah selesai melakukan penilaian. Bapak dipersilakan untuk berbaring kembali. Baik Bapak, di sini dari hasil pemeriksaan tes Trendelenburg tadi, pada baik tes pertama dan juga tes kedua, di mana pada penilaian pengisian itu menunjukkan hasil yang sama-sama negatif dengan negatif, yang menunjukkan normal atau tidak terdapat keabnormalan. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan deteksi Bruit. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu adalah pemeriksaan deteksi Bruit, di mana pemeriksaan di sini nantinya untuk mengetahui apakah terdapat keabnormalan pada arteri Bapak. Pemeriksaan akan kembali menggunakan stetoskop, di mana pemeriksaan nantinya saya akan meletakkan stetoskop pada beberapa area, yaitu ada arteri karotis, lalu ada aorta abdominalis, lalu ada arteri renalis, dan juga iliaka, dan juga femoralis. Baik Bapak, di sini saya akan mulai. Saya akan meletakkan pertama pada arteri karotis terlebih dahulu. Baik Bapak, relax lagi. Lalu aorta abdominalis. Lalu arteri renalis. Lalu arteri iliaka. Bapak, di sini saya tidak melakukan pemeriksaan dari arteri femoralis karena tidak memungkinkan untuk pasien membuka celananya. Baik Bapak, di sini saya sudah selesai melakukan pemeriksaan, di mana di sini menunjukkan hasil bahwa tidak ada terdengar suara bising, yang artinya tidak terdapat suara bruit, yang berarti normal. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya adalah penilaian dari X-ray toraks. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu adalah penilaian terhadap foto X-ray dari rongga toraks Bapak. Di sini saya sudah memasang foto X-ray pada light box. Lalu di sini untuk markernya sendiri itu menunjukkan R yang artinya right. Lalu untuk proyeksi dari foto ini sendiri adalah AP, di mana dicirikan dengan marker yang terletak di bagian bawah dan juga skapula yang terletak atau berada di belakang dari paru. Lalu untuk bagian identitasnya sendiri, di sini menunjukkan lengkap, di mana terdapat nama pasien, lalu juga nomor rekam medis, lalu jenis kelamin, usia, dan juga tanggal dari pembuatan foto. Lalu foto ini layak dideskripsikan, di mana area foto mencakup seluruh kafum toraks dan juga seluruh apex atau terdapat apex kedua paru, dan juga di sini terdapat sinus costophrenikus. Lalu untuk inspirasinya di sini cukup karena diafragma kanan itu terlihat setinggi iga 9 posterior. Lalu untuk gambarnya sendiri menunjukkan simetris, di mana korpus vertebra thoracalis itu terletak di tengah dari sendi sternoclavicularis. Lalu untuk jarak dari proximus spinosus ke sternoclavicularis joint itu sama. Lalu untuk ketajaman X-ray di sini terlihat terlalu keras karena tulang belakang terlihat semuanya. Lalu untuk bentuk jantung dan juga ukurannya, di mana di sini menunjukkan adanya keabnormalan,
yaitu dengan bentuknya yang khas yang menyerupai sepatu, di mana apabila jantung normal itu berbentuk seperti buah pir. Lalu untuk cardiac index-nya, di sini pertama kita menentukan garis tengahnya terlebih dahulu yang sejajar dengan trakea. Lalu di sini kita menentukan titik tengah dan juga membuat garis bayang ke jantung sebelah kanan. Lalu juga membuat garis bayang ke jantung sebelah kiri. Lalu menentukan jarak terjauh dari sudut costophrenicus. Dan kita bisa mengukur di mana ukuran jantung dengan cara diameter transversal jantung, yaitu T1 ditambah dengan T2 dibagi dengan diameter transversal torak bagian dalam atau DTI dikali 100%. Di mana jika hasilnya kurang dari 50% berarti normal, dan jika lebih artinya pasien memiliki indikasi kardiomegali. Di sini pada foto X-ray ini di mana T1 menunjukkan ukuran kurang lebih 1,5 cm dan juga T2 menunjukkan 3,5 cm. Lalu dibagi 8,5 cm dan dikali 100% yang menunjukkan hasil 58%, yang berarti ada indikasi kardiomegali. Lalu untuk bagian pinggang jantung di sini terlihat melurus. Lalu untuk identifikasi segmen jantung, untuk atrium dextra di sini terlihat normal, lalu atrium sinistra juga di sini terlihat normal. Untuk ventricle dextra terlihat normal, tetapi di sini untuk ventricle sinistra atau bagian kiri terlihat membesar, dan juga apex jantung terlihat tertanam. Lalu untuk identifikasi aorta knob di mana terdapat dilatasi aorta, yaitu A1 ditambah A2 melebihi 4 cm. Lalu untuk identifikasi hilusnya sendiri, di sini diameternya tidak melebihi dari 17 mm. Lalu untuk corakan broncovaskuler sendiri terdapat peningkatan pada sisi lapang paru bagian kanan. Lalu untuk parenkim paru sendiri di sini tidak ada ditemukannya perkabutan dan juga sinus costophrenicus menunjukkan lancip. Lalu untuk DD-nya sendiri itu ada kardiomegali dan juga hipertensi. Baik Bapak, di sini saya sudah selesai melakukan pemeriksaan ataupun penilaian dari foto X-ray toraks Bapak. Baik, setelah selesai melakukan pemeriksaan, maka dipersilahkan untuk melakukan tindakan aseptik kembali. Baik, untuk langkah yang terakhir adalah interpretasi hasil. Pak, di sini saya sudah selesai melakukan pemeriksaan check up, di mana yang terdiri dari pemeriksaan inspeksi pada daerah kepala dan juga wajah Bapak. Di sana ditunjukkan normal, baik pada raut muka, lalu pada daerah mata, dan juga pada daerah bibir tidak ditemukan, dan kulit tidak ada ditemukannya selosis. Lalu di sini juga pada pemeriksaan tekanan vena jugularis itu menunjukkan setinggi 7 cm yang berarti normal. Selanjutnya itu adalah pemeriksaan inspeksi pada rongga toraks itu menunjukkan normal. Lalu pemeriksaan palpasi juga normal, yaitu ditemukan udasi dari perabaan dari daerah apex arteritis cordis pada interkostal 5. Lalu pemeriksaan perkusi menunjukkan normal, baik batas jantung kanan atas, bawah, dan juga batas jantung kiri baik atas maupun bawah. Lalu di sini juga pada pemeriksaan auskultasi terdengar hanya bunyi jantung 1 dan 2, tidak terdengar adanya suara tambahan, lalu frekuensi normal, irama normal, dan juga dengan intensitas yang kuat. Lalu di sini pada pemeriksaan auskultasi paru juga sama, tidak ada ditemukan adanya suara-suara tambahan. Lalu pada pemeriksaan tes Trendelenburg itu
normal, baik T1 maupun 2 menunjukkan negatif. Lalu juga pada pemeriksaan deteksi Bruit, yaitu tidak terdapat keabnormalan pada arteri Bapak. Baik Bapak, di sini saya sudah selesai melakukan pemeriksaan check up. Sebenarnya di sini apakah Bapak ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik Bapak, terima kasih karena sudah mengikuti prosedur pemeriksaan.